Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Apa yang dilakukan ketika kajian telat? Satu, ngobrol, diskusi, mengerjakan soal, murojaah. Nah, Anda senang telat atau tepat waktu? Senang telat ya, sehingga bisa ketemu teman lebih lama. Alhamdulillah. Tayyib. Kita lanjutkan pembahasan kitab Khudh Aqidatak. Insyaallah yang akan kita baca adalah tentang melawan bisikan setan. Halaman berapa Bapak Ibu? Halaman pertanyaan nomor 19. Oh, berhukum dengan hukum Allah. Baik. Taib. Kita mau membahas tentang berhukum dengan hukum Allah. Yang kemarin sudah kita sebutkan sedikit pengantar berkaitan dengan ma hukmul amali bil qawanin al mukhalifah lil Islam. Apa hukum beramal dengan yang menyalahi aturan Islam? Bahwa berkaitan dengan dalil berhukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan, ini disebutkan secara berurutan dalam surat Al-Maidah. Bunyinya sama. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Lihat Al-Maidah ayat 44, 45, 47. Quran surat Al-Maidah ayat 45, 44, lalu 45 dan 47. Di ayat yang ke-44, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka merekalah orang kafir. Di ayat 45, di bagian akhir ayat, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka merekalah orang zalim. Di ayat 47, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Ada berapa hukum? Ada berapa ayat? 3. Kemudian di ayat 50 Allah Subhanahu wa taala mengatakan afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Ayat 44, 45, 47 ini berbicara tentang ancaman tidak berhukum dengan hukum Allah. Lalu di Al-Maidah ayat 50 Allah menyebut hukum selain Allah, hukum selain hukum Allah disebut sebagai hukum jahiliyah. Baik.
Selanjutnya, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Inil hukmu illa lillah ini disebutkan di surat Al-An'am, di surat Yusuf ayat 40 dan ayat 67. Saya buka yang satu saja, Al-An'am. Qul inni ala bayyinati min rabbi wa kadzdzabtum bihi ma'jiluna bih inil hukmu illa lillah. Quran surat Al-An'am ayat berapa tadi? Ayat 57. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tiada hukum kecuali milik Allah. Baik. Kita akan membersamai beberapa ayat ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk bisa memahaminya dengan baik. Dan saya berharap semoga teman-teman yang lain juga bisa ikut nonton, baik yang mencurigai hukum Allah maupun yang salah paham terkait ayat ini sehingga digunakan untuk memvonis orang yang tidak bersalah. Ada 3 jenis manusia yang ekstrim dalam masalah ini. Kita boleh sebut di sini ahlus sunnah. Kemudian yang di sini khawarij. Dan yang di sini liberal. Gitu aja ya. Ini adalah 3 kelompok yang paling kelihatan perbedaannya berkaitan dengan ayat-ayat yang berbicara dengan masalah hukum Allah. Khawarij salah paham dengan beberapa ayat tadi sehingga mereka jadikan ayat itu untuk mengkafirkan sahabat. Bahkan sampai Ali bin Abi Thalib yang merupakan menantu Rasulullah SAW. Kita tidak perlu menceritakan tentang keutamaan dan kelebihan Ali bin Abi Thalib. Namun beliau salah satu di antara korbannya Khawarij. Bahkan tidak hanya dikafirkan, Ali bin Abi Thalib dibunuh. Dan Khawarij yang membunuh Ali, keyakinan dia membunuh orang kafir. Makanya Abdurrahman bin Muljim ketika membunuh Ali bin Abi Thalib tidak ada sedikit pun perasaan bersalah. Bahkan di saat dia dihukum, dia merasa telah menjalankan jihad fi sabilillah. Waktu Ali berceramah, beberapa orang Khawarij di belakang dan belum terjadi perang Khawarij. Belum terjadi perang melawan Khawarij ketika itu, perang Nahrawan. Ada beberapa orang Khawarij di belakang. Teriak yang mereka sampaikan surat Al-An'am ayat 57. Inil hukmu illa lillah. Mereka berteriak-teriak seperti itu di belakang. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Semua hukum harus bersumber dari Allah. Ali mendengar teriakan itu dan beliau paham maksud mereka adalah mau menyerang Ali dengan ayat Al-Quran. Maka dikomentari oleh Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida biha batil. Ini kalimat yang benar, yang datang dari Allah, namun mereka gunakan untuk tujuan kebatilan. Kalimatnya benar, tapi mereka gunakan untuk tujuan kebatilan. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat yang benar, tapi mereka gunakan untuk tujuan kebatilan. Dipakai mengkafirkan orang yang tidak kafir. Sehingga Ali bin Abi Thalib tidak menyalahi ayat itu. Ali bin Abi Thalib tidak melanggar Al-Maidah ayat 44, 45 atau 47. Beliau tidak melanggar itu. Tapi dituduh oleh orang Khawarij melanggar itu. Bukan karena praktek Ali yang salah, karena mereka salah paham terhadap ayat. Sehingga sampai mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka kalau kita dikafirkan orang Khawarij, itu wajar. Ali saja dikafirkan, apalagi kita.
Sehingga kalau ada orang yang menilai kelompok ini yang suka ngaji bersama ANB misalnya, atau bersama ustadz-ustadz yang lain, oh itu murjiah atau bahkan keluar dari Islam, ya sudahlah, dulu ada yang lebih soleh dibandingkan kami yang dikafirkan oleh Khawarij, sahabat Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, bahkan termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik. Kebalikannya, kelompok ekstrim kiri ini, liberal. Dia menganggap bahasanya hukum Allah boleh diubah-ubah. Jadi sini hukum Allah tidak relevan. Sehingga hukum Allah sah-sah saja untuk diubah, diganti. Karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Sehingga isu tentang penerapan hukum Allah sudah tidak boleh diangkat di permukaan, karena seperti ini sudah tidak layak untuk dibicarakan. Sudah usang 14 abad silam. Ya. Ini disebut hukum kuno. Jauh dari nuansa teknologi. Sehingga harus segera diganti dan direvisi. Masya Allah. Ini kelompok siapa? Liberal. Kelompok Ahlussunnah, mereka saya sebut mengimani. Nah, mengimani kan lebih luas ya, dibandingkan sebatas mengamalkan. Mengimani hukum Allah dan menerapkan sesuai kondisinya. Baik. Dan menerapkan sesuai kondisinya. Sudah? Sekarang kita fokus di bagian ini. Bagaimana cara Ahlussunnah mengimani hukum Allah dan menerapkan sesuai dengan kondisinya. Prinsip utama mengimani hukum Allah adalah menerima itu sebagai hukum dari Allah dan itu benar. Satu itu ya. Prinsip utama, saya beriman dengan hukum Allah. Berarti saya mengimani ini, menerimanya dan meyakininya sebagai kebenaran. Yang kedua, pengertian terhadap hukum Allah. Apa sih yang dimaksud dengan hukum Allah? Hukum Allah itu apa, Pak? Hukum Allah sebagaimana di surat Al-Maidah tadi. Ma anzalallah wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Kita menuju surat Al-Maidah tadi. Allah memberikan definisi hukum itu dengan ma anzalallah, hukum yang Allah turunkan. Berarti hukum Allah itu apa? Hukum yang Allah turunkan. Lalu apa yang dimaksud dengan hukum yang Allah turunkan itu? Agama. Hukum yang Allah turunkan itu adalah agama. Begini jamaah. Kalimat ini Anda sepakat enggak? Hukum yang Allah turunkan adalah hukum agama. Berarti kalau bukan hukum agama, ya itu bukan hukum yang Allah turunkan. Baik. Nah, dari titik inilah orang kemudian tidak bisa membedakan mana yang merupakan bagian agama dan mana yang bukan bagian agama. Urusan manusia itu ada dua. Ada urusan agama dan ada urusan dunia. Di sini ada hukum. Di sini ada hukum atau tidak? Yang kedua ini ada hukum atau tidak? Ada enggak hukum urusan dunia? Ya? Dalam urusan dunia manusia ada hukum? Contohnya lalu lintas. Yang paling gampang kan hukum lalu lintas. Contoh yang lain.
Contoh yang lain. Peraturan sekolah, peraturan perusahaan. Sehingga hukum urusan dunia ini ada yang lingkup negara. Ada yang lingkup apa lagi? Lebih sempit. Daerah. Ada provinsi, kabupaten, RT gitu ya. Yang lingkup bawahnya negara. Boleh kita sebut lingkungan gitu ya. Ada yang lingkup lebih sempit lagi. Ada nggak lingkup lebih sempit? Perusahaan. Terus lembaga dan seterusnya, instansi dan seterusnya. Bisa dipahami ini Pak? Peta ini dulu bisa paham ya? Baik. Nah, sejatinya kalau Anda perhatikan hukum-hukum yang mengatur urusan dunia, baik yang lingkup negara, lingkup lingkungan, lingkup perusahaan atau lembaga, ini apa Pak sejatinya Pak? Sejatinya apa ini Pak? Kesepakatan. Ini adalah kesepakatan bersama. Sejatinya hukum-hukum itu adalah kesepakatan bersama. Sampai di sini paham? Baik. Jadi Bapak kalau mengendara itu di sebelah kiri atau sebelah kanan? Hah? Kiri. Kenapa Anda di kiri? Kenapa Anda di kiri? Ini kelap-kelip, aman? Aman. Kenapa Anda di kiri? Kalau Anda di Saudi, kanan. Loh, ini di negara kami pelanggaran lalu lintas, melawan arus. Tapi di Indonesia, Anda di kiri. Di Saudi Anda di kanan. Sudah? Andaikan lampu merah itu diganti warna, pink. Sehingga pink berhenti, oranye jalan terus, hitam, apa hitam? Hati-hati. Di sebuah negara diganti. Tiba-tiba Anda menemukan, loh kok pink? Pink itu Anda disuruh berhenti. Oh pink ya di sini ya. Loh sah-sah saja, mau diganti pink, mau diganti biru kan sah-sah saja ya. Paham? Lalu kenapa Anda berhenti ketika lampu merah? Kesepakatan. Dan Anda diajari kesepakatan itu melalui sosialisasi undang-undang. Cuman yang memang Anda tidak dilibatkan. Ada beberapa pihak yang secara khusus dilibatkan dalam pembuatan kesepakatan-kesepakatan itu, yaitu wakil rakyat. Entah mereka mewakili atau tidak, itu bukan urusan kita ya. Yang jelas sebutannya adalah wakil rakyat. Lalu mereka membuat kesepakatan. Undang-undangnya seperti ini, hukumnya seperti ini. Itu semuanya urusannya apa Pak? Kesepakatan. Menerapkan itu apakah melanggar hukum Allah? Menerapkan ini apakah sama dengan melanggar hukum Allah? Tidak. Kecuali kalau kesepakatan ini melanggar yang pertama. Kecuali kalau kesepakatan ini melanggar yang pertama. Paham ya? Sehingga peraturan, saya tulis tadi, kesepakatan bersama tadi, lalu jadilah aturan. Tapi saya tidak dilibatkan Pak. Kalau semuanya dilibatkan ya ora dadi-dadi. Sehingga undang-undang itu hanya melibatkan sebagian orang yang dia punya kapabilitas di sana, makanya dialah yang dilibatkan untuk ikut rapat. Ya. Masalah kenaikan gaji atau penurunan gaji itu yang terlibat, yang bisa memutuskan. Rakyat mau setuju nggak setuju, ya tetap rakyat. Lanjut ya. Nah kemudian kesepakatan bersama itu jadilah aturan. Maka dalam posisi ini aturan di situ ada 3 keadaan. 1, sejalan dengan hukum agama. Yang kedua,
bertentangan dengan hukum agama. Yang ketiga, tidak ada dalam hukum agama. Kan ada 3 kemungkinan ini ya. Aturan yang dibuat oleh manusia ada 3 kemungkinan. Begini. Kemungkinan yang pertama gimana? Sejalan dengan hukum agama. Misalnya, di perusahaan kami semua karyawati wajib tutup aurat. Sejalan dengan hukum agama? Sejalan. Ada Pak perusahaan seperti itu? Oh, banyak sekali. Sekarang ada banyak sekali para pengusaha yang dia sudah hijrah dan perusahaannya dibuat hijrah. Tidak hanya pemilik, bahkan sampai karyawan-karyawannya wajib sholat duhur. Yang enggak sholat langsung dikeluarkan. SP sekian. Ramadan wajib puasa bagi yang tidak ada uzur. Wanita wajib menutup aurat. Laki-laki juga sama. Dilarang ngerokok, dilarang ini dan seterusnya. Anda boleh sebut berarti ini peraturan sejalan dengan hukum Allah. Tidak masalah, bahkan kita dukung. Yang kedua, bertentangan dengan hukum agama. Contohnya semua karyawan dilarang pakai jilbab. Salah atau benar nih? Semua karyawan dilarang pakai jilbab. Betul ya? Betul. Yang pakai jilbab karyawati. Karyawati nggak boleh pakai jilbab. Apalagi misalnya nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Siapa yang ketahuan sholat, siapa yang ketahuan puasa, dikeluarkan. Nah, seperti ini berarti dia membuat aturan yang melanggar hukum Allah. Ada sebuah instansi yang mensyaratkan kalau dia mau diterima harus telanjang dulu. Nah, telanjang baru nanti bisa diterima. Kalau enggak barin telanjang enggak diterima. Ya, aturan itu enggak boleh. Karena aturan semacam ini melanggar hukum agama. Yang ketiga, tidak ada dalam hukum agama. Tidak ada dalam hukum agama, contohnya masuk jam 7, harus pakai seragam, pulang jam sekian, jam kerjanya sekian, makan siang jam sekian. Ada enggak dalam Al-Quran dan hadis? Tidak ada. Sudah? Nah, yang ekstrim di Khawarij menggunakan ini kafir. Kamu berhukum tidak ada dalam Al-Quran, itu kafir. Nah, ini salah ini ya. Ini kan salah. Berarti gimana? Lampu merah kamu berhenti, kafir. Masya Allah. Lah terus jangan berhenti. Ya gimana? Jalan di tempat. Baik. Nah, yang berstatus pelanggaran dari 3 ini yang mana? Yang pelanggaran 1, 2, dan 3. Yang pelanggaran yang mana? Nah, kita akan mengatakan pelanggaran agama hanya berlaku untuk nomor 2. Nomor 1 jelas sejalan dengan agama. Nomor 3 enggak ada larangan, boleh-boleh saja. Itu masalah teknis. Nomor 2 inilah yang berstatus sebagai pelanggaran agama. Nah, berikutnya kita bahas masalah status pelanggaran agama. Status pelanggaran agama. Kita sudah berbicara tentang pelanggaran agama. Nah, pelanggaran agama di sini ada konsekuensinya. Pelanggaran agama kan ada konsekuensi. Ada pelanggaran agama yang nilainya dosa kecil. Ada yang nilainya dosa besar. Ada yang nilainya kekufuran. Menyebabkan pelakunya keluar dari Islam.
Baik. Khawarij tidak mengakui ini. Jadi nggak ada dosa kecil, semuanya besar. Lalu mereka, nah, di sini kan ada metode Khawarij. Mereka tidak mengakui dosa kecil, lalu mereka mengakui dosa besar. Kalau besar jadi kafir. Nah, begini. Maka tinggal dua jenis, antara dosa besar dan kekufuran. Dan kalau dosa besar jadi kafir. Ini Khawarij. Baik. Liberal tidak mengakui. Nggak ada istilah kekufuran. Orang punya kebebasan untuk itu. Muslim beda. Muslim ahlu sunnah, mereka mengakui semuanya. Ada pelanggaran hukum Allah yang statusnya dosa kecil, ada pelanggaran hukum Allah statusnya dosa besar, sebagaimana ada pelanggaran statusnya kekufuran. Jadi misalnya, kalau kita sepakat bahwa musik itu haram, di perusahaan ini tidak boleh stop musik. Sehingga siapapun karyawan ketika kerja, dia harus dengerin musik. Aturan dari perusahaan, karena ini kan warung ya. Warung, lalu hiburan para konsumennya musik. Jadi non-stop musik. Siapapun karyawan yang kerja di situ, dia harus mau tidak mau dengerin itu. Ada karyawan yang usul, Mas, mbok diganti apa ya? Kajian gitu. Ini udah aturan ya Pak. Ini sudah aturan. Ini loh Pak, tertuang. Saya sebagai bekerja di posisi ngatur ruangan, saya disuruh harus nyetel musik. Dan musiknya sudah ditentukan A, B, C, karena ini yang sudah dibeli lisensinya. Yang lain tidak boleh. Yang sudah beli lisensinya, yang boleh. Baik. Kira-kira posisi karyawan yang dengerin itu, dia melakukan pelanggaran apa? Besar, kecil, kufur. Kecil. Dia di posisi kecil. Saya sudah nggak bisa menghindar. Mau tidak mau, karena saya ada di situ, saya dengerin itu tiap hari. Belum lagi lihat aurat. Dan lihat aurat termasuk dosa kecil. Maka dia melakukan pelanggaran tapi di sini. Ada yang statusnya dosa besar. Misalnya, sudah menjadi peraturan perusahaan, semua karyawan harus ikut koperasi simpan pinjam. Itu kan peraturan ya. Tapi koperasi simpan pinjam ini riba, melanggar hukum Allah. Riba itu haram kan hukum Allah. Paham ya? Gimana Pak? Gak ada pilihan yang lain. Karena potong gaji. Nah terus, ya gimana lagi? Saya tanda tangan. Kan semuanya suruh tanda tangan tuh. Kamu tanda tangan sebagai anggota koperasi simpan pinjam. Tanda tangan dia. Seorang ibu-ibu daftar kerja di situ. Ada klausul tidak boleh pakai jilbab selama di ruangan kerja. Tanda tangan dia. Termasuk juga masalah jenggot dan seterusnya. Dia tanda tangan. Dokter misalnya, karena kamu harus pakai masker dan tidak boleh jenggotnya melebihi masker. Mau diterima di sini harus potong jenggot. Tanda tangan dia. Dia melakukan pelanggaran apa? Aneka dosa-dosa tadi. Buka aurat, riba, dosa besar. Pertanyaannya, terus yang ini kapan Pak? Gak ada gak perusahaan yang suruh nyembah berhala, itu gak ada. Setiap karyawan kalau pagi hari harus nyembah berhala. Andai kan ada, pelanggaran itu kekufuran. Di sini Pak, karena dia kerja di lingkungan non-muslim, setiap kami kerja, apel pagi itu harus naruh sajen. Dalam bentuk biting itu ya, apa namanya? Apa? Hiu, namanya hiu. Ya. Kami harus naruh hiu di tempat yang sudah disediakan. Itu ada banyak sekali biting-biting hiu. Nanti tata caranya khusus. Dia mungkin kerja di wilayah yang semuanya Hindu. Muslim ada di situ, suruh kayak gitu. Ya kamu nurut, nyembah selain Allah.
keluar dari Islam. Andaikan ada ya, tapi umum dia setuju atau tanda tangan dengan peraturan riba. Sudah? Dalam posisi setuju. Lalu dia yakin boleh, tidak apa-apa. Karena tidak berlaku di sini. Nah, dia yakin boleh. Tidak masalah. Dia yakin itu boleh. Riba enggak apa-apa, ini boleh, hukum riba sudah berubah. Nah, kalau kayak gini jadinya apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah, di saat inilah dia telah keluar dari Islam. Karena yang bersangkutan menganggap boleh dan menganggap halal pelanggaran agama yang dia lakukan. Menghalalkan apa yang Allah haramkan menyebabkan yang bersangkutan keluar dari Islam. Jadi bisa dipahami? Nah, kata kuncinya di mana? Yakin boleh. Sehingga dia menerima kesalahan itu, pelanggaran agama itu, dan dia meyakini ini boleh, dia yakin ini tidak salah, tidak berdosa, boleh-boleh saja, lanjutkan. Nah, di saat itulah dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Seperti ini yang diyakini oleh sebagian orang, terutama yang punya penyakit liberal tadi. Dia berhukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan, maksudnya adalah melanggar hukum yang Allah turunkan, dan dia yakini boleh. Dia yakini itu sah-sah saja. Baik, dari sinilah kita bisa menjelaskan berhukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan. Berhukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan itu ada beberapa makna. Pertama adalah membuat hukum agama baru. Dan ini yang paling parah. Maksudnya dia bikin sebuah ketetapan lalu diyakini inilah hukum Allah yang baru. Dia buat hukum agama yang baru. Dan ini praktek Yahudi. Mengganti isi Taurat, mengganti isi kitab suci, dan mereka mengatakan hadza min indillah, ini milik Allah. Yahudi membuat kitab, membuat aturan palsu atas nama Allah. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pelanggaran yang dilakukan oleh Yahudi. Fawailul lilladzina yaktubunal kitab. Maka kecelakaan bagi orang yang menulis Alkitab biaidihim dengan tangan mereka. Tsumma yaqulun, kemudian mereka mengatakan hadza min indillah, ini datang dari Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk mencari keuntungan duniawi. Mereka bisa jual dalam rangka mendapatkan harga yang murah. Maksudnya apa? Mencari keuntungan duniawi. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, celakalah apa yang mereka tulis. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaan untuk pendapatan yang mereka dapatkan. Jadi mereka membuat hukum-hukum dalam masalah agama buatan mereka sendiri, lalu dia bilang ini dari Allah, padahal isinya palsu atas nama Allah. Ngubah hukum rajam, ngubah hukum potong tangan, itu perbuatan Yahudi, padahal itu ada dalam
Taurat. Tapi diubah. Berarti dia apa? Membuat hukum selain hukum Allah, lalu mengklaim itu sebagai hukum Allah. Baik. Nah, di masa silam, di zaman Syekhul Islam, itu ada namanya Al-Yathik. Ada namanya Al-Yathik. Al-Yathik ini hukum yang dibuat oleh penguasa Mongol ketika itu. Coba kita tulis ya. Al-Yathik. Gimana tulisannya Al-Yathik? Coba gini. Gini, ketemunya Al-Wathik. Jadi Al-Yathik itu disebutkan oleh Syekhul Islam. Al-hukmu bil Al-Yasik. Al-Yasik, bukannya Al-Yasik. Nah ini Al-Yasik. Al-Yasik bukan pakai sin ya, pakai sin. Al-Yasik ini buatan orang Mongol. Konun yang ditulis oleh Genghis Khan dan memuat banyak sekali hukum-hukum yang berhubungan dengan al-jaza wal iqab, dengan hukuman, dengan jaza balasan dan al-iqab hukuman. Min ajli nashril amni, dalam rangka untuk menjaga keamanan. Nah, Genghis Khan ini menggunakan senjata para ulama yang dipaksa, bahwasanya inilah hukum Allah. Sehingga dulu sampai ada fatwa yang disampaikan oleh Syekhul Islam, siapa yang mengakui Al-Yasik keluar dari Islam. Karena itu buatan Genghis Khan. Ya ibaratnya buatan Londo, Belanda. Tapi diramu oleh sebagian orang lalu diklaim ini hukum undang-undang Islam, undang-undang agama. Padahal itu buatan penjajah. Difatwakan oleh Syekhul Islam, siapa yang mengakui Al-Yasik keluar dari Islam. Karena itu dulu diyakini seperti agama. Al-Yasik ini dulu diyakini sebagai agama. Jadi ini adalah undang-undang buatan siapa tadi? Genghis Khan. Lalu dulu dipaksakan untuk diakui sebagai aturan agama. Dipaksakan untuk diakui sebagai aturan agama. Sehingga difatwakan oleh sebagian ulama bahwa siapa yang mengakui Al-Yasik, dia keluar dari Islam. Karena mengakui Al-Yasik sampai pada tingkat keyakinan, ini adalah aturan agama. Berarti membuat saingan undang-undang agama. Membuat saingan undang-undang agama. Membuat hukum baru sebagaimana ini kerjaan Yahudi. Yang kedua, membuat hukum yang bertentangan dengan hukum agama. Kalau tadi ya, bisa jadi tidak bertentangan, tapi tidak pernah ada dalam hukum agama. Cuman masalahnya diakui sebagai hukum yang datang dari Allah. Paham? Jadi misalnya orang membuat peraturan, masuk jam 7, keluar jam 5, ini hukum Allah. Dalilnya dibuat hadis palsu. Man jaa yaumal itsnain fi sa'atis sabi'ah falahu ajrun wahid. Siapa yang datang di hari Senin jam 7, maka dia dapat 1 pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan 1 pahala dilipatkan 10 kali. Dia buatkan hadis. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala, palsu semua. Membuat aturan palsu yang baru atas nama Allah. Ini Anda tambahkan di sini ya.
atas nama Allah. Bahwasanya itu diyakini inilah hukum Allah. Padahal Allah tidak pernah menurunkan itu. Kali ini membuat hukum yang bertentangan dengan hukum agama tidak diklaim sebagai hukum Allah. Tidak ada yang mengatakan itu hukum Allah. Tidak diklaim sebagai hukum Allah, tapi diyakini boleh atau lebih baik daripada hukum Allah. Jadi dia awalnya bertentangan dengan hukum Allah. Lalu dia yakini ini lebih baik daripada Al-Quran. Ini lebih baik daripada hukum hadis. Mending kamu pilih ini daripada itu. Nah, kalau sampai pada tingkatan seperti ini, berarti dia berhukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan. Baik, kita ulangi ya. Apa makna berhukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan? Satu, dia membuat hukum atau aturan, terus diklaim ini milik Allah, datang dari Allah. Dan ini yang paling parah. Contohnya perbuatan Yahudi tadi. Dia membuat aturan palsu atas nama Allah. Tadi sudah kita sebutkan, ada di surat apa tadi? Al-Baqarah. Seperti yang disebutkan di surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 79. Fawailun lil kafirin, fawailun lil ladzina yaktubuna al-kitab. Celakalah orang yang menulis dengan tangan mereka Alkitab. Tsumma yaqulun, kemudian dia mengatakan, hadza min indillah, ini datang dari Allah. Jadi dia mengklaim buatan dia itu datang dari Allah. Baik. Yang kedua, membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Allah tidak diklaim sebagai hukum Allah, tapi diyakini boleh atau lebih baik dari hukum Allah. Ya, ini sama dengan nantang aturan. Ya, itu kayak contoh kemarin ya. Orang masuk sebuah perusahaan, dia melanggar aturan perusahaan, saat ketemu direktur ditanya, "Kenapa kamu melanggar?" "Loh, Pak Direktur nggak tahu kalau ada aturan baru." "Siapa yang bikin?" "Istrinya. Istrinya si A." "Loh, sudah? Mana aturannya ini?" "Ini boleh diterapkan sebagaimana ini." Nah, direkturnya emosi. "Sejak kapan peraturan seperti ini berlaku di perusahaan saya? Sejak kapan peraturan ini berlaku di perusahaan saya? Ini melanggar perusahaan saya, diklaim aturannya aturan perusahaan saya, padahal bukan aturan perusahaan. Atau ini melanggar tapi diklaim boleh untuk dilakukan." Nah, seperti ini termasuk berhukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan. Insya Allah jelas jemaah. Nah, alhamdulillah. Lalu kenapa Pak statusnya di situ ada 3 status? 3 status melanggar hukum Allah. Ada 3 status di situ. 1, fasik. 2, dolim. 3, kafir. Ini berarti dosa besar. Orang fasik kan melakukan dosa besar. Dolim berarti melanggar hak orang lain. Melanggar hak orang lain. Kafir yang bentuknya 2 ini. Kafir yang ini 1 dan 2. Kafir yang 2 di atas. Dia membuat hukum palsu lalu diklaim milik Allah, seperti kelakuan orang Yahudi. Atau membuat hukum yang melanggar hukum Allah
lalu dia yakini boleh. Baik. Insya Allah sampai di sini, paham? Alhamdulillah. Maka ketika Allah menyebut di Al-Maidah ayat 44 sampai 47, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun faulaika humul kafirun, tergantung jenis pelanggarannya. Baik, selanjutnya berkaitan dengan masalah negara, Muslim dan negara. Baik. Dalam perjalanannya semua Muslim bernegara. Dari dulu sampai sekarang. Pertanyaannya, apakah Muslim hanya bisa menerapkan hukum Islam jika negaranya Islam? Apakah Muslim hanya bisa menerapkan hukum Islam jika negaranya Islam? Baik, jam 9.32 kajian selesai. Ini tugas kelompok. Dibawa PR. Bawa pulang ya. Apakah Muslim hanya bisa menerapkan hukum Islam jika negaranya Islam? Dah? Tugas kelompok bisa ya? Kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, 60-an ke atas. Kelompok 2, 40 sampai 50-an. Kelompok 3 yang sekelas beliau ini, yang unyu-unyu ini. Usia berapa, Mas? Usia berapa? 27, Masya Allah. Yang 30-an ke bawah. Udah? Yang 30 sampai 40 nggak usah ngerjain. Gitu? Baik, kita masih meninggalkan 1 PR ini ya. Nanti Anda boleh diskusi dengan teman pun dengan Ustadz juga tidak masalah. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazak atas kajian di pagi hari ini. Ada 1 pertanyaan saja, Ustaz, berkaitan dengan waktu yang sudah lebih dari 9:30. Apakah hukum paket investasi di mana pengembalian modal sekaligus bagi hasil sudah ditentukan di awal. Namun ketika rugi mereka tidak menanggung kerugian, tapi modal dikembalikan tanpa bagi hasil. Baik. Pertanyaan seputar masalah muamalah. Kesepakatan yang tadi Anda dengar dalam pertanyaan. Ada kesepakatan dalam usaha bersama, kerjasama ya. Lalu jika untung ada bagi hasil yang sudah ditetapkan dari awal, disepakati dari awal. Jika rugi tidak ada bagi hasil, tapi modal dikembalikan. Menurut Anda ini hukum apa? Ini hukum apa ini? Masuk urusan dunia atau urusan agama? Urusan apa? Dunia. Ini berkaitan dengan hukum urusan dunia. Baik. Nah, kalau dia sudah berbicara urusan dunia, maka kita tidak menyebut ini urusan aturan agama. Sehingga tidak ada penyebutan dianjurkan, wajib dan seterusnya. Tapi adanya adalah ini kesepakatan urusan dunia. Nah, berikutnya adalah dalam kesepakatan urusan dunia ini ada pelanggarannya atau tidak? Nah, akan kita bahas di situ. Sudah?
Tadi ada 2 poin klausul kerjasama yang disebutkan. 1, bagi hasil sudah ditetapkan di awal. Begini. Yang kedua, modal tetap dikembalikan jika usaha gagal. Begini. Baik. Untuk poin yang pertama, bagi hasil sudah ditetapkan di awal. Bagi hasil itu ada 2. Pertama adalah porsi bagi hasil. Bentuknya prosentase dari hasil. Kalau ini wajib ditetapkan di awal agar tidak terjadi goror. Wajib ditetapkan di awal. Jadi nanti saya dapat berapa persen? Gampang lah, nanti aja lah. Saya tanya berapa persen? Wah, kamu jangan terlalu duniawi kayak gitu. Nah ini urusan apa? Ini urusan dunia. Ya, urusan dunia kan boleh duniawi ya. Kamu jangan terlalu bernafsu seperti itu, nanti aja. Kadang kan ada kayak gitu, udahlah gampang aja, gampang nanti aja. Malah salah yang kayak gitu. Gampang itu berarti kau harus menghindari goror. Maka berapa persen saya dapat, ini wajib ditetapkan di awal agar tidak goror. Kan begini Pak. Dan banyak sekali ketika persentase ini belum ditentukan di awal, memicu sengketa di akhir. Begitu usahanya sukses besar, kamu 10% aja ya. Loh, kemarin gak ngomong kayak gitu. Nah makanya kan kemarin belum ada kesepakatan, kamu saya kasih 10%. Seharusnya saya dapat 30%. Kan belum ada kesepakatan kemarin. Makanya saya paham nih. Maka berantemlah mereka di belakang gara-gara di awal tidak ada kesepakatan. Dan salah satu di antara dampak buruk goror adalah memicu sengketa. Yang kedua, bagi hasil berupa nilai tertentu. Misalnya, kamu nanti saya kasih 2 juta. Fix, pokoknya 2 juta. Kalau untung, kamu saya kasih 2 juta. Untung berapapun 2 juta. Ini tidak boleh. Seperti ini, tidak boleh. Dan di masa Nabi SAW sudah ada larangan dari beliau untuk beberapa praktek muamalah wa'anithunya. Nah, mana teks hadisnya? Al-mukhabarah. Hadisnya sebenarnya cukup panjang, hadis riwayat Muslim. Kok enggak tercantum nih. Nah, mungkin ini ya. Kita coba baca hadis ini. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW melarang muhaqalah, muzabanah, mukhabarah wa anithunya illa an tu'lama. Rawahul khamsah illa Ibnu Majah. Ini semuanya larangan dalam praktek muamalah. Muhaqalah, muzabanah, mukhabarah. Ini semuanya berkaitan dengan larangan dalam praktek muamalah. Apa sih muhaqalah tadi? Muhaqalah maknanya di sini adalah waqala Abu Ubaid, kata Abu Ubaid, bai'ut ta'am fi sumbulihi bil bur. Menjual makanan, menjual hasil panen yang masih berada di tangkai dengan yang sudah dipanen. Jadi ya, gabah yang masih ada di sawah.
Masih ada di tangkainya. Dilihat sama seseorang. Kita sawahmu sudah layak panen. Wes, tak tebas. Lah piro? Enggak pakai duit. Tapi pakai beras. 2 kintal. Oke, 2 kintal. Langsung saya antar 2 kintal ke rumahnya si A. Tak bayar beras 2 kintal. Dah. Gabah di sawah ini jadi milik saya. Ini namanya muhaqalah. Baik, kenapa ini enggak boleh? Belum tahu? Alasannya apa? Goror, tidak jelas atau apa? Apa alasan kuat ini enggak boleh? Riba fadl. Riba fadl. Kenapa riba fadl, Pak? Beras dengan beras harus sama kuantitas. Bisa enggak menyamakan kuantitas beras 2 kintal dengan yang ada di sawah tadi? Enggak bisa. Ditaksir, ya ditaksir 2 kintal plus minus. Nah, plus minusnya itu riba. Dan ada kaidah al-jahlu bit-tasawi kal ilmi bit-tafadul. Kalau enggak bisa dipastikan sama, berarti sama dengan beda. Kalau enggak bisa dipastikan sama, sama dengan beda. Baik, muhaqalah itu enggak boleh karena riba fadl. Muzabanah. Apa bentuk muzabanah? Bai'u thamri ala ru'usin nakhli. Menjual menjual hasil panen tapi masih di atas. Bimi ati farqin minat tamri mathalan wa bai'ilina bizabib. Nah, ini sama seperti muhaqalah tadi. Buahnya masih ada di atas, tak tukar dengan kurma kering. Jadi rutop di atas ditukar dengan kurma kering. Tidak boleh. Namanya muzabana. Sudah? Apa itu mukhabarah? Nah, ini yang mungkin berkaitan dengan kepentingan kita. Al-mu'amalah 'alal ardi bi ba'di ma yakhruju minha minaz zar'i. Melakukan kerjasama kelola lahan dengan bagi hasil sebagian hasil lahan. Misalnya, saya ngasih modal ke si A, pemilik tanah. Pak, tak kasih modal, sampean nandur lombok karo jagung. Siap. Lombok kedua aku, jagung kedua bapak. Boleh seperti ini? Tidak boleh. Disitulah dia menetapkan nilai tertentu. Sehingga praktek ini dilarang, mukhabarah ini dilarang, karena nanti nggak jelas. Bisa jadi misalnya, lombok dapatnya cuma 2 juta. Bapak saya kasih 2 juta ya. Hasil keuntungannya 2 juta net. 2 juta. Rugi semua dia. Dia nggak dapat apa-apa. Karena hasilnya diserahkan kepada pemodal semuanya. Sehingga nilai tertentu ini dilarang. Ini melanggar aturan dalam masalah akad kerjasama. Paham insyaallah? Baik. Yang kedua, modal tetap dikembalikan jika usaha gagal. Nah, ini sama dengan modal tidak boleh dijamin. Kalau modal dijamin, akadnya adalah akad riba. Dan modal tidak boleh dijamin. Makanya Nabi SAW melarang wala ribahu ma lam yudman. Wala ribahu ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Wala ya'kul ahadun minhum min ribahin ma lam yadman. Tidak boleh seorang pun di antara kalian yang makan keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Sehingga beda antara investasi dengan akad utang. Kalau ini tidak dijamin, sementara yang ini dijamin. Baik. Bisa bedain? Nah, kalau di situ dikembalikan berarti kan dia dijamin. Nah, kalau dijamin itu artinya utang. Kalau utang nggak boleh ada bagi hasil. Cukup jelas insyaallah ya. Alhamdulillah. Wallahu alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz dan jemaah sekalian atas kajian di Rabu pagi ini.